Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali lagi ke channel ini bersama saya Septia Dwi Wardaniah di Septia Wiwi Channel. Sebelum mulai tentu saja kita harus berdoa terlebih dahulu, memohon agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan kita diberikan kemudahan dalam memahami materi pembelajaran kita. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tentu kita semua pernah mendengar potongan ayat Al-Quran dari Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 185 yang berbunyi, Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dari potongan ayat yang super pendek ini mengandung makna yang sangat jelas, bahwa semua makhluk hidup pasti akan merasakan mati, termasuk kita, umat manusia. Kita tidak akan hidup selamanya. Pada akhirnya, kita akan tiba pada hari terakhir kehidupan kita di dunia. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi masih lama lagi. Tidak ada satu orang pun yang mampu menghindari ajalnya. Tidak ada satu orang pun yang mampu mempercepat kematiannya. Tidak ada satu orang pun yang mampu menunda kematiannya. Dan ketika kita menerima kabar duka, hendaklah kita mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Nah, sebelum kita terlalu jauh membahas materi pembelajaran kita akan membahas kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Kompetensi dasar terkait sikap spiritual 1.7. Menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kompetensi dasar terkait sikap sosial 2.7. Menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Kompetensi dasar terkait pengetahuan 3.7. Menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kompetensi dasar terkait keterampilan 4.7. Menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu untuk menerapkan, menganalisis, dan menyajikan prosedur pengurusan jenazah dengan tepat, takziah atau melayat, dan ziarah kubur, serta peserta didik mampu untuk menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam proses pengurusan jenazah tersebut. Baiklah, setelah kita mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita, sekarang saatnya kita masuk ke materi pembelajaran kita. Jangan lupa, siapkan buku, catatan, dan alat tulismu, serta selalu catat hal-hal penting di dalam materi pembelajaran kita. Sebagai makhluk hidup yang pasti akan merasakan kematian, tentu kita harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita pasca kematian, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Bekal ini adalah amal-amal soleh yang telah kita lakukan di sepanjang langkah kehidupan kita, di setiap helaan dan hembusan nafas kita selama kita hidup di dunia ini. Rangkaian proses penyelenggaraan perawatan jenazah tersebut hukumnya adalah fardu kifayah, di mana maksudnya adalah ketika ada seseorang saja yang telah melaksanakan kewajiban tersebut, maka gugurlah kewajiban atas orang-orang lainnya.
Apabila seseorang telah dinyatakan meninggal dunia, maka terdapat beberapa hal yang harus segera dilakukan oleh keluarga atau kerabat terdekatnya, yaitu memandikan, mengafani, menyolatkan, serta menguburkan atau memakamkan jenazah tersebut. Namun, sebelum proses itu dapat dilakukan, sebelum jenazah dimandikan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Pertama, pejamkan matanya dan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Sebagai manusia yang masih hidup, teruslah berdoa, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang telah dilakukan jenazah selama hidup di dunia. 2. Tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Jangan sampai aurat jenazah diumbar dan dilihat oleh banyak orang. 3. Ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Jangan sampai jenazah menjadi rusak akibat terkaman binatang. 4. Bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya, tidak dilarang mencium jenazah. Tapi diingat, hanya keluarga dan sahabat dekat yang merupakan mahram dari jenazah tersebut. Perawatan jenazah bukanlah hal sembarangan. Semua ada aturannya. Syariat Islam mengajarkan bahwa ada rangkaian-rangkaian perawatan jenazah yang perlu dilakukan, yaitu memandikan jenazah, mengafani jenazah, menyolatkan jenazah, hingga pada akhirnya memakamkan atau menguburkan jenazah. Pada setiap prosesnya akan ada aturan, syarat, serta tata cara pelaksanaannya. Bagaimana? Yuk langsung saja kita bahas bersama-sama. Proses memandikan jenazah memiliki beberapa ketentuan, syarat wajib, orang-orang yang berhak memandikan, serta tata cara memandikan jenazah. Syarat yang menyebabkan wajibnya memandikan jenazah ada dua, yaitu yang pertama, jenazah tersebut merupakan jenazah dari seseorang yang beragama Islam. Tidak peduli apapun mazhab yang dipegangnya, apapun aliran yang diikutinya, ras, suku, budaya, profesi, jabatan, dan sebagainya. Kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Maksudnya adalah ada bagian-bagian tubuh yang dapat dimandikan. Jika tidak ada bagian tubuh yang ditemukan, maka tidak ada pula bagian tubuh yang dapat dimandikan. Hal ini dapat terjadi pada korban kapal tenggelam, pesawat yang jatuh, meledak, dan sebagainya. Ketika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka kita perlu untuk menentukan siapakah orang-orang yang berhak, orang-orang yang memiliki hak, orang-orang yang diperkenankan atau diizinkan untuk memandikan jenazah tersebut sesuai dengan kondisi jenazahnya. Adapun aturan dalam menentukan orang-orang yang berhak untuk memandikan jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri atau mahramnya. Kedua, apabila jenazah itu perempuan, maka yang memandikannya hendaklah perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan jenazah perempuan kecuali suami atau mahramnya. Ketiga, apabila jenazah tersebut adalah seorang istri dan suami serta mahramnya ada semua, maka yang paling berhak untuk memandikannya adalah suaminya. Keempat, apabila jenazah tersebut adalah seorang suami dan istri beserta seluruh mahramnya ada semua, maka yang paling berhak untuk memandikannya adalah istrinya. Kelima, apabila jenazah tersebut adalah anak yang masih kecil, baik anak laki-laki maupun anak perempuan,
maka laki-laki maupun perempuan dewasa boleh untuk memandikannya. Nah, setelah kita tahu syarat dan siapa saja orang yang boleh memandikan jenazah, maka sekarang kita akan membahas tata cara dalam memandikan jenazah. Tata cara dalam memandikan jenazah. 1. Proses memandikan jenazah dilakukan di tempat tertutup, agar yang melihat keadaan jenazah hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. 2. Jenazah diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. 3. Dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Kita harus memperlakukan jenazah dengan baik, termasuk dalam menjaga auratnya. 4. Jenazah didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua sisa-sisa kotoran dari dalam tubuh jenazah dapat keluar. Setelah itu, dibersihkan dengan tangan kiri, dan yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini, boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran jenazah. 5. Setelah itu, hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi jenazah. 6. Membersihkan semua kotoran dan najis. 7. Mewudukan jenazah, lalu membasuh seluruh badannya. 8. Disunnahkan untuk membasuh 3-5 kali. 9. Serta dianjurkan pula untuk menggunakan air dingin ketika memandikan jenazah, kecuali udara sedang sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan. Dalam hal ini, diperkenankan untuk menggunakan air hangat. Setelah jenazah selesai dimandikan, maka akan memasuki proses selanjutnya, yaitu mengafani jenazah, mengenakan kain kafan kepada tubuh jenazah. Pembelian kain kafan diambilkan dari uang jenazah itu sendiri, uang yang dimilikinya selama ia masih hidup di dunia. Apabila tidak ada, maka yang membeli atau membayarkan uang pembelian kain kafan tersebut adalah orang yang selama ini menghidupi atau menafkahinya. Jika tidak ada pula, maka dapat diambil dari uang kas masjid, kas RT atau RW, atau uang kas lainnya yang diambil secara sah. Apabila semua itu tidak ada, maka telah menjadi kewajiban bagi seorang muslim yang mampu untuk membiayainya. Beberapa daerah juga menerapkan kas untuk rukun kematian, di mana warga-warga pada daerah tersebut membayarkan kas secara khusus yang akan dipergunakan atau dimanfaatkan dalam proses penyelenggaraan jenazah ketika ada warganya yang meninggal dunia. Kain kafan paling minimal adalah 1 lapis. Sebaiknya 3 lapis bagi jenazah laki-laki dan 5 lapis bagi jenazah perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diceritakan, Abu Salamah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Berapa lapiskah kain kafan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam?" 3 lapis kain putih, jawab Aisyah. Cara memakaikan kain kafan pada jenazah adalah dengan cara menghamparkan kain kafan helai demi helai dan menaburkan kapur barus pada tiap lapis kainnya. Kemudian jenazah diletakkan di atas kain tersebut dengan posisi kedua tangan jenazah diletakkan di atas dada jenazah dengan tangan kanan di atas tangan kiri jenazah. Mengafani jenazah tidak boleh dilakukan sembarangan atau asal-asalan. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang berasal dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu.
apabila kalian mengafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Sholatlah kamu sebelum disolatkan. Kalimat ini tentu tidak asing lagi bagi kita. Karena sebagai umat muslim kita memiliki kewajiban untuk sholat 5 waktu dalam sehari. Dan ketika kita telah meninggal dunia, giliran jasad atau tubuh kitalah yang akan disolatkan oleh orang-orang yang masih hidup. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam berhak untuk disolatkan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berbunyi, "Solatkanlah orang-orang yang telah mati." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu ada pula sebuah hadis yang diriwayatkan dari Daruqutni yang mengatakan, "Solatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah." Hadis riwayat Daruqutni. Berdasarkan hadis-hadis tersebut jelaslah sudah bahwa setiap muslim yang meninggal dunia, setiap manusia yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap insan yang meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam, maka jasadnya berhak untuk disolatkan. Sedangkan orang yang telah murtad, orang yang telah keluar dari ajaran Islam, tidak berhak untuk disolatkan. Dan kita yang masih hidup pun dilarang untuk menyolatkannya. Terkait hal ini maka terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi sebelum jenazah dapat disolatkan, yaitu: pertama, beragama Islam ketika meninggal dunia. Kedua, suci, baik badan atau tubuh jenazah, tempat maupun kafan. Ketiga, jenazah telah dimandikan dan dikafani. Keempat, jenazah telah berada di hadapan orang-orang yang menyolatkannya atau di sebelah kiblat. Setelah semua hal tersebut telah terpenuhi, maka sholat jenazah dapat dilakukan. Sholat jenazah berbeda dari sholat pada umumnya. Pada sholat jenazah tidak ada ruku, sujud, dan duduk. Adapun tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah. 1. Jenazah diletakkan di hadapan jamaah. 2. Imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. 3. Seluruh jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Niat sholat jenazah adalah sebagai berikut. Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayah makmuman lillahi ta'ala. Aku berniat sholat jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. 4. Takbiratul ihram yang pertama, lalu membaca Quran surah Al-Fatihah. 5. Takbir kedua, lalu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. 6. Takbir ketiga, lalu membaca doa untuk jenazah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia, sejahterakanlah ia, maafkanlah kesalahannya. 7. Takbir keempat, dilanjutkan dengan membaca doa yang berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana walahu. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Hadis riwayat Hakim. 8. Yang terakhir, mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Terdapat beberapa hal penting pada saat membaca doa pada takbir ketiga dan keempat. Karena ada kata ganti orang
hu yang ditujukan bagi jenazah laki-laki, maka ketika jenazah tersebut bukanlah jenazah laki-laki, kata ganti hu juga akan berubah sesuai dengan jenazah yang sedang disolatkan. Adapun aturannya adalah sebagai berikut. Pertama, apabila jenazahnya adalah seorang wanita atau perempuan, maka domir hu akan diganti dengan ha. Kedua, apabila jenazahnya 2 orang, maka domir hu diganti dengan domir huma. Apabila jenazahnya banyak yang terdiri dari beberapa jenazah laki-laki atau beberapa jenazah laki-laki dan perempuan, maka domir hu diganti dengan hum. Namun, apabila jenazahnya banyak yang terdiri dari beberapa jenazah perempuan, maka kata domir hu diganti dengan hunna. Setelah jenazah dimandikan, dikafani, disolatkan, maka tibalah saatnya jenazah dimakamkan atau dikuburkan di liang lahat, tempat peristirahatan terakhir kita. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memakamkan jenazah yang akan kita bahas bersama. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menguburkan jenazah yaitu sebagai berikut. 1. Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi Rasulullah SAW qala asri'u bil janazah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2. Sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Mengubur jenazah pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa seperti karena bau yang sangat menyengat meskipun telah diberi wangi-wangian atau karena sesuatu hal lain yang harus disegerakan untuk dimakamkan. 3. Anjuran meluaskan lubang kubur. Rasulullah SAW pernah mengantar jenazah sampai di kuburnya. Lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskanlah juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. 4. Boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Hal itu dilakukan sewaktu usai perang Uhud. Rasulullah SAW bersabda, galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang di dalam satu liang kubur. Dahulukanlah atau masukkan lebih dulu orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmizi dari Hisham bin Amir radhiyallahu anhu. 5. Bacaan ketika meletakkan mayat di dalam kubur. Sebuah riwayat mengatakan bahwa ketika meletakkan mayat dalam kubur, Rasulullah SAW membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa Rasulullah SAW membaca Bismillahi wa ala millah Rasulillahi wa ala sunnati Rasulillah, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasa'i dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. 6. Sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang jenazah jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarganya. Nabi Muhammad SAW bersabda, diri orang mukmin itu tergantung tidak sampai ke hadirat Tuhan karena hutangnya, sampai dibayar dahulu hutangnya itu oleh keluarganya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Oke, itulah tadi rangkaian pembahasan kita terkait kewajiban umat muslim atas jenazah dan rangkaian perawatan jenazah, yaitu memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang takziah atau melayat, ziarah kubur, dan penerapan perilaku mulia. Jika ada pertanyaan boleh kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Jika ada kritik dan saran juga boleh kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-temanmu. Jangan lupa pula untuk subscribe channel ini dan klik icon loncengnya agar kamu tahu ketika ada video-video baru yang diupload melalui channel ini. Kamu juga boleh follow Instagram dan Twitter saya @septiawiwi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.